Kalau dulu hampir 90% terisi. Saat ini normal pun tidak sampai separuh. Nah ini nih di dalam sini tuh udah beda lagi hawanya tuh kayak bener-bener kayak ngiket. Allah, Allah, Allah. Siapa kamu? Naam siang. Kejuduk. Ini siapa? Siapa? Nenek ibu ya. Sosok almarhum ayah saya juga menyampaikan memang itu yang disampaikan kenyataan waktu hidupnya. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kami sudah sampai di sebuah lokasi di daerah Tangerang Selatan. Nama lokasinya Victor dan kita diundang oleh Bapak Iwan dan Ibu Siti. Terima kasih sudah mengundang kami kemari karena beliau katanya akan membersihkan tempat usahanya. Nah, ini adalah tempat usaha yang beliau maksud. Bisa diceritakan Pak, ini tempat usahanya tuh apa? Kantin atau tempat usaha kuliner. Kuliner. Jadi khususnya memang pasarnya buat mahasiswa Unpam yang kebetulan lokasinya ada di seberang tempat usaha kami, yang kami sewa-sewakan ya seperti ini. Seperti ini ya. Iya. Luasnya berapa Pak kalau boleh tahu ini? Luas keseluruhan 3.400-an meter. Wow. Iya. Dan ada berapa apa ini Ada istilahnya? 70 kantin. 70 kantin. Iya, 70 kantin total. Gitu. Kayak gini nih, satu deret gini nih berapa kantin yang ini? Per kantin per bulan 2,3. Oh, ini Ya, sewanya. Iya. Iya, iya. Berarti lokasinya semua di sini atau di belakang masih Ya, ada lagi? sampai ke belakang. Nah, kalau boleh tahu apa alasan Bapak mengundang tim Mata Langit kemari, Pak? Yang utama ingin menelisik lebih jauh gitu loh, apakah apa yang sebenarnya terjadi gitu, apakah ada gangguan atau memang keadaan ekonomi kita secara global yang sedang menurun gitu loh. Jadi kami ingin memastikan apa sih penyebabnya penurunan di tempat usaha kami. Itu sih yang utama gitu. Ya, jadi penurunannya itu berupa sedikitnya yang sewa. Betul. Kalau dulu full ya. Intinya kalau dulu perkuliahan normal itu hampir 90% terisi. Ada berapa kantin? 70. Jadi kalau terisi ya sekitar 50-60 kantin terisi. Apabila kampus sedang beroperasi normal. Sedangkan Gitu. saat ini normal pun tidak sampai separuh. Jadi tidak sampai 30 kantin. ya. Ya, Sobat Mata Langit, saya mau mengingatkan bahwa Bapak Iwan dan Ibu Siti ini pernah menjadi bintang tamu di episode sebelumnya Mata Langit, dan alhamdulillah setelah berobat ke markas Mata Langit sekarang sudah banyak perkembangan yang baik ya. Ya, alhamdulillah. Karena itu beliau mengundang kami kemarin untuk menelisik atau memecahkan kasus gaib yang ada di tempat usaha beliau ini. Nah, Panglima, sebentar sebelum Panglima pantau, saya pengen tahu Pak, apakah ini semuanya lokasi ini tuh sebagai tempat usaha atau ada tempat untuk tinggal? Dahulu ada tempat tinggal rumah kami gitu, cuma sekarang kondisinya tidak terisi. Oh, ya, jadi yang kosong. sebelah sini ini ya? Ya, betul. Ini adalah rumah tinggal dulunya, sekarang kosong untuk Ya. kantor ya Pak ya? Betul. Oh, ya, baik. Betul. Ya, baik Panglima, bisa disampaikan apa yang terlihat secara bata-batin? Ya jujur pertama kali saya sampai di sini bawaan saya tuh kayak lemes banget, kayak energi tubuh saya kayak kesedot. Iya betul. Sampai mau buka mata aja tuh kayak berat, kayak mau tidur saja bawaannya begitu. Jadi kayak kesirep lah persisnya itu. Dan saya rasakan awal, habis itu nggak ada gairah, nggak semangat, dan rasanya males ngapain. Ya. Itu yang saya rasakan awal di tempat ini gitu.
Dan memang kalau pas nyampe di rumah tersebut yang di depan sini tadi saya melihat memang ada sosok harimau. Jadi yang menjaga di depan pintu bagasi itu. Nah, tapi juga di dalam saya lihat kayak ada makhluk tinggi gede hitam. Nah ini nih kayaknya yang kurang beres nih. Nah, dan di sekitar depan sini juga saya merasakan kayak ada hawa siluman ular. Itu yang terlihat saya juga, seorang ratu ular. Dan itu juga kayaknya harus kita bersihkan nanti ya. Jadi ada kayak siluman kera juga saya lihat di depan rumah juga yang saya rasain. Dan ada hawa di tengah-tengah rumah seperti hawa benda pusaka yang tertancap atau tertanam dan itu auranya dan energinya sangat kuat sekali sehingga kayak ya saya nggak tahu dulu ya apa itu penjagaan atau untuk apa ya. Yang saya rasakan seperti paku bumi itu maksudnya seperti untuk satu kekuatan pertahanan gitu. Tapi efeknya ya bisa membuat apa ya? Kurang baik. Kalau untuk jadi tempat misalnya mau dibuat usaha atau apa tuh kayak nolak gitu, kayak nggak narik gitu. Jadi dia menepis energi gitu. Lebih ke namanya juga perisai ya. Dia lebih menepis energi gitu daripada menarik. Jadi yang saya rasakan secara batin itu seperti itu. Tapi untuk lebih jelasnya kita boleh nanti masuk ke dalam kita lihat. Kalau yang di kantin sepanjang ini dari depan sampai belakang apa ada yang terlihat? Kalau yang dari separuh sini ke belakang sana sih saya ngerasa nyaman-nyaman aja gitu. Enak. Memang batasnya dari sini nih yang saya rasain. Iya. Dari sini sampai ke rumah. Nah ini yang perlu kita ungkap. Tadi Bang Panglima bilang begitu sampai lemas itu terlihat juga oleh Ibu ya. Tadi Ibu sempat komentar juga. Kenapa ya Panglima, gimana Bu tadi yang terlihat? Iya. Terlihat lemes kayak apa ya, nggak bersemangat, lelah, capek gitu. Dan itu bukan ya Panglima yang merasakan, saya pun sama Bu. Saya tadi kok lemes, kok ngantuk, kenapa ya ini? Itu sampai berusaha untuk melekin. Ternyata Ismi sama. Begitu turun langsung gigil. Kenapa ya aku gigil gitu? Aneh juga gitu. Jadi semua merasakan efeknya. Kalau Igun sama Agil ngerasa itu, jantungnya berdebar-debar. Jadi semua kayak kena efek gitu, seolah-olah kayak nggak pengen diungkap gitu, kayak nggak boleh gitu kita mengungkap kasus yang ada di sini. Rahasia yang kayaknya tidak boleh diketahui. Terus setelah kita istirahat sejenak, kemudian tadi dijamu kopi sama Pak Iwan, mie ayam baru seger. Terima kasih ya Pak Ibu, semoga berkah. Baik, kalau begitu kita akan menelisik Panglima. Kita nyari tempat yang aman karena kebetulan ini memang sedang hujan ya suasananya. Jadi kita nyari tempat yang teduh. Oke, mari boleh ke rumah itu ya Pak, Ibu. Di depan sini juga saya lihat ada keris kecil yang tertanam. Di taman ini. Oh, jadi tadi Panglima bilang di tempat ini ya pusatnya ya. Banyak makhluk-makhluk yang tidak baik tuh di sini. Oke, boleh masuk dulu Ibu ya? Ayo Bapak. Assalamualaikum. Jadi ini dulunya tempat tinggal, sekarang menjadi kantor. Nah ini di dalam sini tuh udah beda lagi hawanya. Itu kayak bener-bener kayak ngiket, kayak bener-bener apa ya, ngunci gitu. Kayak terkurung gitu. Yang salah satu begitu. Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Oke, kita akan telisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukanya merah sekali deh. Seperti memendam. Kayak marah sama kita ya? Yang benar-benar terungkap. Allah. Apa masalahnya? Itu apa namanya? Kenapa kamu marah-marah? Uratnya keluar. Tapi saya lihat emang di depan situ kayak ada bola api Pak. Kepala api. Tadi saya lupa bilang. Ini mungkin yang Banaspati. Banaspati ya, kayak bola api. Siapa kamu? Nam Siang. Bahasa Sunda. Oh iya. Bapak tahu artinya? Iya. Apa? Ngerti. Kamu siapa? Apa kamu gitu? Iya. Ngapain kamu di sini? Siapa yang suruh kamu? Apa kepentingannya kamu di sini? Apa ya? Melilit leher katanya. Menyekek leher, melilit leher. Siapa yang dililit lehernya? Bapak boleh tanya Pak sama Ibu? Tanya. Takkan bisa berpikir Untuk apa kau lakukan itu? kau memasuki
Tadi kita pertama kesini kan kayak males, lemes gitu ya. Itu kali dibuat. Kayaknya udah diem. Iya, cukup lama kita istirahat tadi dan kebetulan emang hujan gede di luar kan. Emang olah atur gitu. Dikasih waktu istirahat. Jangan pernah mencampuri urusan kami. Sekarang kamu niat kamu menzolimi orang. Bahasa kamu aja tadi menyengkeng leher orang itu udah gak bener. Menganiaya manusia kamu. Itu apa kepentingan kamu tuh apa? Siapa yang nyuruh kamu siapa? Apa masalah kamu sama Pak Iwan sama keluarga di sini, apa masalahnya? Memang mereka ada menyakiti kamu? Cukup sampai di sini kemampuan tempat ini takkan dapat menghidupimu. Dan seperti dulu yang dapat menghidupi orang tuamu. Maaf boleh tahu, Bapak dulu waktu kecil di sini? Iya. Di rumah ini? Remaja. Oh, berarti orang tua, ini rumah orang tua Bapak? Iya. Dia bilang dulu tempat ini untuk menghidupi orang tuamu, berarti benar ya? Tapi sekarang Iya. udah enggak kata dia? Iya. Loh, Takkan ada kemajuan untuk dirimu dari tempat ini. Kenapa masalahnya? Siapa Tuhan kamu? laki perempuan? Laki. Laki-laki. Atas dasar apa majikanmu mempunyai hak atas tempat ini? Sampaikan pada kami. Kenapa dia merasa punya Iya. hak? Karena bukan kau saja, Tuanku pun telah membantu sehingga dapat seperti ini. Iya, dia Iya. merasa punya hak karena Iya. pernah membantu. Tapi kan saat itu dibayar profesional kan, Pak? Bukan cuma dibayar, wong nilai uang juga banyak. Iya. Saya Oh. nggak sentuh dan nggak tagih. Saya biarkan malu. Serakah dong berarti Tuhan kamu itu. Kok merasa kurang terus? Seharusnya tak semuanya jatuh kepadamu. Lawang ini tinggalan orang tua Bapak dan Bapak anak tunggal kok. Jadi maksud kamu tuh apa? Kamu maunya apa gitu? Maunya kamu apa? Coba pengen tahu aku. Apa maunya kamu? Kembali kau bisa memiliki, tapi takkan ada yang berguna, bagaikan tempat yang mati. Sama. Jawaban waktu pertama kali pembersihan di tempat Itu. panglima tuh ya kata-katanya seperti ini, ingin dilibatkan kembali ya, Iya, ya, iya. ingin diajak kembali gitu, bahasanya sama. Jadi intinya Nah, sedangkan Bapak tidak melibatkan karena kecewa. iya harusnya paham Iya. atas dasar apa gitu, dan saya sampai memutuskan untuk menghentikan hubungan itu karena sudah lebih dari cukup. Dan saya nggak ambil tindakan apapun, hanya diam. Orangnya tidak amanah, Iya. tapi Bapak tidak melakukan tindakan hukum. Iya, gitu loh. Mendatangkan preman, mendatangkan ormas untuk apa ya? Mengintimidasi Bapak? Iya, betul. Itu fakta. Berarti artinya Tuhan kamu melakukan tindakan yang nyata maupun yang goib gitu? Tempat ini akan menjadi tempat yang mati, Itu kan menurut kamu. takkan menjadi tempat yang hidup. Jadi sepinya itu berarti bener ya, ada campur tangan kamu ya? Iya. Positif sudah nih, kamu ngaku sendiri. Kamu tadi buat kita semua merasa lemes ya pas baru datang ya? Karena kau tahu maksud dan tujuan kalian. Untung Pak Iwan sudah ngasih doping kopi, langsung melek lagi. Tapi jalan nggak kelihatan. Tapi jalan Iya, aku pun kayak ini, kayak apa? hujan itu kayak kabut. Nyasar kan tadi mereka, Iya. mobil mereka berdua. Tapi nggak lihat mobil Pak Iwan. Itu juga kamu yang Siapapun mengganggu. yang datang ke tempat ini akan berbalik arah, takkan ada kesepakatan, Yang takkan ada persetujuan yang udah satu dengan yang
Udah niat mau sewa nggak jadi paling gitu ya? Terakhir udah ada yang nawar Panglima. Itu udah sampai mau ketemuan. Iya. Di hari haknya menghilang. Gitu. Cara kerja kamu bagaimana kok bisa orang tiba-tiba membatalkan? Dengan feeling saya benar, saya memang kuncinya di sini, di Iya. rumah ini gitu ya. Dalam pikiran Oh, kami tak membuat rasa takut kepada manusia, tapi kami bermain dalam pikirannya. Kami tak membuat rasa takut, rasa buruk-buruk kuduk manusia berdiri, tapi memainkan pikirannya. pikiran orang yang mau minat itu dirusak gitu ya? Dia nggak dibuat serem di sini. Dia nggak ingat apa-apa lagi. Oh. Begitu berniat aja mau kemari atau keluar dari sini dia udah lupa. Jadi nggak minat. Oh gitu ya? Jadi hilang rasa. Hilang rasa. Iya. Kami tak menampakkan diri kami, Iya. tapi kami memainkan kelembutan kami untuk membalikan arah. Jadi setannya ini banyak versi ya. Ada juga yang nakut-nakutin dengan Iya. muncul sebagai Iya. penampakan. Ini tidak. Dia menampakkan mah enggak, Iya, cuman mengganggu. langsung. Mempengaruhi. Iya. Apa yang Tuhan mau buat di tempat ini, apa saja yang dia taruh, dan dia pergi kemana gitu untuk mengunci Dari tempat mana ini. ya? Dukunnya di mana? Dari mana? Siapa penyihirnya? Tuhan kamu penyihirnya itu siapa? Yang melihara kamu, yang muja kamu, yang ngasih makan kamu, siapa? Sampai terpotong-potong pun takkan beritahu. Dia Kamu jangan terlalu sombong berbicara. Nanti kamu tersayat sendiri dengan lidahmu, ya. Tahu kamu bahasa tersayat sendiri dengan lidahmu. Jangan terlalu sombong kamu di muka bumi Tuhan. Kami akan Jangan terlalu angkuh kamu. pegang teguh. sebagai Tubuhanmu itulah yang menghancurkanmu, tahu nggak kamu? Karena kamu berjalan di atas kezoliman yang kamu perbuat terhadap manusia, terhadap orang lain. Sampai kapanpun Memang kamu dilaknati Tuhan, durhaka kamu. Obat aja kamu udah sebelum terlambat. Obat kamu insaf, masuk Islam. Saya nggak ngajak berperang sama kalian, enggak. Kita berdamai, biar kamu jadi malu mulia, kamu bertobat, mengucap 2 kalimat syahadat. ih, Ya, mukanya mau? kayak mendidih itu. Mau, Astagfirullahaladzim. mau. sampai akhir zaman kami akan mengadu domba. Oh, iblis berarti ini. Kerjanya adu domba manusia. Menghasut hati manusia yang bukan miliknya untuk menjadi miliknya. Keserakahan itu berarti Membalak-balikan. Iya. Jadi bukan haknya, dia ngucap langsung. betul nih. betul. Iya. Dia ngaku sendiri. Bodoh. Iya. Jadi orang yang serakah itu berarti dibisikin oleh Iya. dia. Bodoh. Obat aja kamu. Ya. Bukan diriku saja, Mau banyak pasukanmu. Ada berapa banyak yang lainnya? Kamu tuh sosok yang mana? Yang bertanduk. Yang bertanduk? Bertanduk. Yang tinggi besar itu. Taring, kepalanya botak. dan golongan orang sebelummu yang mencoba menjaga tempat itu, Dari orang tua Bapak mungkin maksudnya. Dari orang tua Pak Iwan. yang dia menjajakan apa yang dilakukan orang tuamu. Apa dagang apa? Menjajakan apa? Maksudnya gimana ya? Jadi orang tua Bapak dulu tuh apa Jualan bisnisnya? sembako. Jual sembako. Itu yang kamu maksud? Yang mencoba menjaganya. Oh, jadi orang tuanya Bapak dulu kan dagang. Iya. Nah, ada yang jagain. Oh, nah itu berlanjut gitu maksudnya. Mm-mm. Oh. Kalau yang jagain itu tugasnya apa? Kan
orang tuanya Pak Iwan udah nggak ada, udah nggak ada yang dijagain. Dia masih ada di sini. Kini tak mampu berbuat apa-apa. Ya karena udah nggak ada yang dijagain, terus dia ngapain di sini? Kau takkan dapat seperti mereka. Kau takkan mampu seperti orang tuamu dulu. Kenapa begitu? Ini memang niat dia mau dibuat supaya nggak bisa bangkit. Tuh berarti nggak bagus Supaya nggak dong. bisa apa yang dibuat nggak bisa. Iya. Iya. Ya busuk dia. Menghambat gitu. Sangat memang. Meskipun Bapak udah usaha. Iya. Benar. Jadi pasukanmu tuh kamu terus apa lagi? Itu yang apa? Banaspati? Ini dendam, Iya. dengki. Apa itu? Panas-panas hatimu, kembalilah seperti dulu. Oh, Taiwan tuh disuruh emosian, Oh. panas, Iya. enak aja. marah, Iya. maunya dia begitu. Iya. Ada, iya. Iya. Ketika Bapak menjadi sabar, dia yang panas malahan gitu. Jadi disuruh balik. Iya. Udah nggak mau lagi Bapak mempertukarkan emosinya. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sekarang jadi kamu yang panas. Panas-panaslah kembali. Oh, alhamdulillah sih ya. Sampai detik ini saya nggak ada pikiran dendam atau apapun gitu, karena meyakini yang Maha Kuasa itu Maha mengetahui gitu loh. Apa yang saya lakukan, apa yang orang tersebut lakukan gitu. Dan kau mintalah kembali Maksudnya? Kemana? berpisah. Loh, kurang ajar. Kau mintalah kembali perpisahan. Ibu suruh minta pisah sama Oh. Bapak. Diketawain kamu sama ibu sama Luas Bapak. juga ya ininya, cakupan. Jangkauannya Iya, luas. jangkauan. Bukan hanya menutup rezeki, Iya. tapi rumah tangga juga mau dirusak sama dia. Udah nggak mempan udah kamu mau hasut ibu. Semoga lah. Iya. Semoga. Oh, kamu ikut campur. Udah nggak rupanya terhasut ya? lagi. Iya. Iya, berarti Iya. banyak arah itu Iya. ya. Jadi kamu ini makhluk yang setia ya sama majikanmu ya? Diajak tobat nggak mau, milih tetap loyal. Astagfirullahaladzim. Kagetin. Tandanya. Apa katanya? Ngomong apa tadi? head. Oh. Apa tuh? Ya. Apa ya bahasanya? Sialan lu. Oh, kasar dong bahasa Iya. Sunda. Iya. Berani memasuki tempatku. Yang kamu maksud siapa? Kami. Ya, Oh. Makanya kami satu tim kamu ganggu tadi. mencoba memasuki. Orang kamu diundang kok. Bukan mencoba memasuki, sudah kami masuki, sudah kami duduki, sudah kami makan mie, sudah kami ngopi. Nah, yang belum kami bobok di sini. Mau kami bobok di sini? Sebulan kami bobok di sini mau? Silakan. Hmm? Yang terpenting tanah ini. Kenapa tanah ini? Apa? Tanah ini bentar lagi sukses, tanah ini bentar lagi bercahaya. Amin, masya Allah. Tanah ini bentar lagi jaya, maju. Amin. Makmur. Iya, itu doa kamu kan, doa kamu buat kami gitu kan. Makasih ya. Sukses dunia akhirat. Apa? Tanah ini. Gitu. Kayak nanam sesuatu ya? Iya. Oh, Kenapa mau dibuang yang ditanamnya? apa emang yang ditanam di sini? dicabut. Yang terlihat Panglima tadi apa Dalam-dalam keris ya? koreknya nanti kuku kamu copot. Peninggalan manusia yang kini tak ada Oh, di bumi ini, dari jadi tempat bangsa kami. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Saya bilang tadi saya ada benda yang Dan tertanam. ini peninggalan orang tua Bapak. Ya, Kan Bapak udah nggak ada sama ya. dia. Nah, bendanya itu tuh masih ada godamnya. Godamnya itu yang nggak baik gitu. Allah Akbar.
Oke, Mi. Jangan di situ, Mi. Banyak gelas, Mi. Pindah yuk. Ya, bismillah. Kejuduk, kejuduk. Duduk. Assalamualaikum. Ya Nek, udah lama di sini Nek ya? Oh, Udah capek di sini Nek ya, ada pensiun hari ini ya, malam ini pensiun ya Nek ya. Nggak boleh di sini lagi ya. Ikut Noh yang Mamang tuh ikut. Tidak boleh begitu kamu. Jadi gimana? Tidak sopan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba jawab salam saya, bisa nggak? Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya apa? Sudah dijawab salam. Oh, bukan gitu, jawabannya waalaikumsalam warahmatullahi. Itu jawaban saya. mengenai nenek bukan Muslim. Suka-suka saya. Gitu. Jangan-jangan nggak punya agama. Bukan urusan hidupmu. Yang beragama saja belum tentu bermoral. Oh iya, kalau itu benar memang. Jadi kau tidak usah mengurusi agama. Oke. Ya udah. Saya urusin nenek di sini. Nenek ngapain di sini? Saya memang ini Tujuannya apa? Niatnya apa? niatnya memang bertempat tinggal di Oh ya, tempat tinggal sini Pak Iwan. Ini rumah Pak Iwan. rumah ini memang rumahmu, tapi tanah ini milik kita bersama. Berarti nenek bawaan dari tanah. Jadi Nenek ini membawa dampak kebaikan di sini apa mau membawa dampak keburukan? baik buruk itu bukan aku. Jadi siapa? Baik buruk itu adalah manusia itu sendiri. Iya. Saya hanya berdiam diri dan saya memang tua di sini. Iya. Ya. Apa itu? Huruf E. Nama ayahnya Bapak? Ada E? Oh bukan. Oh iya Pak. Suhendi. Iya ada E ya. Ya. Apa kaitannya dengan ayahnya Pak Iwan? Karena memang dia di sini bersama wanita itu. Sama ibunya? Siapa yang dimaksud wanita itu? Pendampingnya, Ibu saya, almarhum. dan dia jarang sekali di sini Iya, Emang iya? mungkin saya cerita. karena dia tidak merasa nyaman di tempat ini, Karena diganggu. karena tidak tenang secara batinnya. Enggak tenangnya karena ada gangguan atau enggak? Kau pun tidak tenang di tempat ini juga. Emang iya, Bu? Kau tidak betah di sini karena tempat ini memang dulunya adalah tanah merah Tanah yang merah. lapang. Tanah merah. Pepohonan di tempat ini Mungkin lapangan gitu Iya. kali ya? Bener, Pak? Oh, kebun. tidak banyak manusia. Tempat ini hening Iya, dulunya ya. dan sunyi karena itu tidak senang keramaian bila di rumahnya.
Itu apa bapaknya Iya. bapak nggak suka keramaian? Ya, jadi waktu saya mau usaha kayak gini nih, kan karena pertimbangan usaha karena butuh gitu untuk penghasilan gitu Panglima. Jadi almarhum itu sudah ngapain pusing-pusing ngelibatin orang kayak gini, mendingan kalau butuh jual aja yang lain gitu. Jadi sarannya tuh itu gitu loh. Beda dengan ibumu, bekerja keras. Gitu ya. Neneknya udah pergi. Iya, ini siapa? Assalamualaikum. Siapa ini? Boleh kenalan? Kamu siapa? Aku Ratna Listi. Ini Pak Iwan dan Bu Siti. Anak kecil. Kamu cewek apa cowok? Perempuan. Oh. Namanya? C. Siapa? Cici. Cici. Oh. Kamu ngapain di sini, Cici? Di sini. Heeh. Di sini. Cici di sini. Rumahmu di sini. Ya. Oh, Sejak kapan? Tubuh. Cina. Oh, Siapa, Bu? Bukan Cibin. Cici. iya. Kamu ada kaitan dengan nenek tadi? Tidak. Oh. Cici tahu dulu ada telur. Sumur. Telur. Sumur. Telur. Belum. Pohon belakang. Belakang. Pohon. Ditanam. Ditanam. Telur ditanam di Tidak tanam di situ. ditanam di belakang. Tanam Tujuannya? mau di sini. Sini ini Ya, mata putih, ya. Kulit putih, rambut putih. rambut putih. Orang Cina. Ini Matanya sipit. Iya, iya. Siapa dia? tanah iya bilang Kenapa? Nggak boleh cerita apa gimana? tanya Oh, ada yang melarang Cici cerita. tapi Cici bilang dia antara kakek Kakeknya bapak. kita dekat kakek katanya Denina ada kakek ada dia Kakeknya bapak di sini dulu. tidak Kakeknya siapa? Yaya Hendi Ayah Penny. Ayah, iya. Hendi Iya. Si Hendy, kenapa? Iya. Hendy. Iya. Hendi Iya. panggil Hen gitu Iya. Iya. panggil Yang manggil kayak gitu panggilnya siapa? Hen ayah dia Heeh. dipanggil Hendi Iya. mau bilang supaya dia itu dimusuhi anak istri sendiri dia gila dia ambil ini Oh, dibikin. Iya, biar istri saya benci buat sama saya, bapak. ya, Biar bapak sampai sendiri. gila. Biar bapak error. Iya. Dan- Ya Allah, kok jahat amat sih? karena kita tidak tahu ada orang Tuhan datang ke sini. Ih, ada orang suruhan datang ke sini. Aduh jajan pura-pura Pura-pura jajan. Heeh. Dia menyamar. Tujuannya? Gini Mm-mm. terutama itu kemana Cici suruh Suruh diem. Cici mau bilang Mm-mm. karena ayah yang baik Oh, gitu. Karena ayah yang baik, maka Cici mau kasih keterangan.
Ngasih informasi. Jadi orang itu Iya. mau kerja sama dengan keluarganya Supaya kuat mau merebut ini. oh, Dia merasa punya hak Tapi juga. punya ibumu Ibunya Pak Iya. ya. Pak Iwan punya kenapa? uang karena jualan. Iya. iya. Terus? Dia punya uang. Iya. Andy pun punya uang dari ibu. Iya. Jadi Karena dia datang ke sini, ada orang. Iya, ada orang yang disuruh apa? Ngirim menyem-menyem, Iya. menyamar, Iya. pura-pura makan. Karena dia masih dendam. Oh, iya, gitu. balik lagi. Keinginan ayah Andy untuk dijual supaya kamu lepas. Iya. Ayah Andy bilang Cici dengar. Oh, bilangnya gimana ya? Cici dengar Suruh jual. Iya. Ya intinya kayak tadi. supaya kamu tidak ada masalah Oh iya, biar dengan nggak beban. orang-orang. Karena ayah Andy tahu. Iya, 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 iya. Ayah Andy tidak tenang. Dia joget malah dengan musik. Iya. Cici lucu banget sih. Joget semuanya. Cici sampai ketawa sama ya. Ngapain Cici? Cici dengar lagu lah. Gitu ya. Lagi anak cerita dengan musik langsung joget. Dalam nani. Kamu tuh umur berapa sih kalau untuk ukuran manusia? Oh, 7. Oh. Pintar ya Cici tapi kamu. teman-teman kakak cantik. Kiki teman kakak cantik. Oh. Cici teman kakak cantik. Temenan sama saya. Kakak cantik Kakak dulu cantik siapa? kecil. Siapa? Di sini. Oh, anak pertama kali ya? Anak pertama saya. Vira. Oh. Kan dulu di sini. Iya, Jadi kecilnya ya? temenan katanya. Oh, coba kalau Teteh ikut tadi ya, yang Iya. merinding ini. Tapi kamu kenal sama Teteh Safira? Cici Tete penari Cici. Iya. Iya bener. Pasti yang saya cerita tadi. Iya ada bayi. Tapi dia maunya bayi kok. Umur setahun. Sekarang udah besar. Waktu itu bayi sama sekarang dong 7 ya. tahun. Oh iya. Nyambung. Saya Nyambung. kira 7 dari kamu di sini. Itu bukan tuyul. Maaf kan nggak tahu. Ada tuyul di situ. Memang ada. Ya, ya, ya. Terus Maka ayah bilang jual Iya. tempat ini. Betul. iya, iya, iya. Selalu jual sampai Iya. Itu meninggal. bicaranya Oh, gitu ya? terakhir paling mah pas sakaratul setahunan lah menjelang meninggal. Iya. Sayanya nggak dengar karena saya pikir saya ingin berusaha sendiri gitu loh ibaratnya walaupun dengan berhutang dengan apa gitu loh. karena biar anak ayah ini tidak Iya. Tidak kepikiran, Iya. beban ya soalnya. akhirnya nanti rumah tangganya Iya, ya nyerempet ke rumah tangga. Iya. Nah, nanti insya Allah nih ya kalau udah dibersihin sama Panglima akan bisa terjual ya. Menurut Cici bagaimana? jual Amin ya. Terjual. Terjual. Apakah bisa terjual? jual Ada jodohnya. aja Oh, amin, amin. Amin. karena sudah amanah. Sudah amanah. Karena Yanji tidak suka berantakan. Iya. Cici tidak suka. Iya. Cici tidak bisa main. Oh Iya. gitu. Maaf Ya, ya. itu penuh barang itu kan sebenarnya barang sisa dagangan Iya. ya. Oh, itu sebaiknya diapain menurut Cici? Cici tidak bisa main. Iya, iya nanti dibersihin. Dirapiin itu barang-barang itu menurut Cici bagaimana dijual lagi atau Tidak disedekahkan tahu atau gimana? urusan. Cici tidak tahu urusan. Oh, yang penting banyak Urusan Cici kosong. pengennya dikosongin. Iya. Nggak leluasa. Ya. Kalau rumahnya bersih, Mm-mm. nanti bersih percaya. Oh, amin amin. Kalau begitu, mereka di situ ganggu Cici. Itu yang sosok tinggi dan besar itu yang ganggu kamu ya? Yang dilihat Panglima di dalam sana. Makanya Raya Wawan Ya. malas ke
sini. Iya, betul. Iya Pak. Sangat. Malas. Malas. Ini udah lama Iya, sini. malas. Udah macet pula ya? Iya. Alasannya banyak ya? Tidak itu Oh, bukan karena malas. malas? Bukan karena macet ya? Oh. Karena dibikin malas ya. Ya, supaya tidak ke sini. Iya, betul. Biar makhluk-makhluknya leluasa main di Dan sini. bukan cuma ke sini, berarti ke toko termasuk. Makanya toko tuh sampai dilepas sama saudaranya ini. Makanya Kakinya terikat benar kalau mau melangkah ke toko sama ke sini. Gitu ya? dibuat hancur. Iya, betul. Tapi dari suami istri bekerja, berjualan, berdagang. Iya, betul. Terus Karena kamu tidak ikut berdagang. waktu itu ya, masa kecil Bapak ya? Masih kecil ya. Itu Berarti makhluk-makhluk yang jahat itu hanya dari satu arah itu aja? iya. Karena isinya dendam. Dendam. Om ngantuk tadi, om ngantuk. Tadi om ngantuk katanya. Kamu lihat tadi Bang Dimas ngantuk di Iya. situ. Semuanya lemas tadi. Iya. Lemes dan badannya berat. Iya berat sekali. Lemas Gak sekali. enak. Awalnya enak. Terus Itu yang saya lihat ada kayak benda tertanam di dalam rumah yang warna kuning. Benda apa? Seperti keris Jangan di tengah sini. punya ya. kamu punya ayah Hendy. Bersinar. Tapi dia Karena Yandi pun juga punya pegangan. suatu pegangan Hmm. untuk dirinya. Tapi yang penting makhluknya nggak ganggu ya. Kalau ganggu kan harus dibersihkan. Ganggu itu dari orang itu. Oh gitu. Dulu baik-baik saja. Karena itu udah lama ditanam. Iya. Dulu sebelum ada kiriman itu juga baik-baik aja kok itu ya. Karena Ayah Andi pun sudah kenal kita. Udah kenal sama Cici? Sudah tahu banyak teman-teman di sini. Makanya Ayah Andi walaupun sendiri dia senang di sini. Gitu ya? Iya. Oh, temennya Ayah Hendy itu Cici, terus nenek yang tadi. Terus siapa lagi? Nenek, Nenek tadi baik nggak sama Cici? nenek baik walaupun dia bicaranya galak. Bicaranya apa? Galak. Galak. Oh, judes ya neneknya? Galak. Bisa sama kayak Ayah Andi. Bicaranya tegas. Oh, berarti tegas bukan Tapi galak. baik. Tapi baik. Ya, tidak. Harus rajin, tidak boleh malas. Dia tidak suka sama pemalas. Gitu ya, sat-sat ya? Pak Iwan juga sat-sat, berarti didikan Ayah Hendy. Percis. Iya. Berarti udah Andi. berarti udah jelas ya arahnya dari mana ya? Iya. Kata Andi itu, hidup itu kamu yang menentukan. Kamu mau memikul beban atau kamu mau melepaskan beban. Iya. Katanya begitu. Iya. Kalau mau memikul beban, silahkan. Tapi kalau kau mau melepaskan beban, hidup apa adanya, tetapi kau tenang dan tentram. Tentram. Oh, tentram. Iya. Daripada mempertahankan beban, ini adalah beban untukmu. Iya. Kalau amanah Ayah Hendy mah harus dilepas ya? Karena ayahmu pun berjuang dari anak tangga, Iya. Dari nol. bukan dari atap. Itu yang kemarin saya Rumah. cerita Bang Lima. Jadi awal nikah tuh betul-betul dua-duanya Nol. Padahal mereka tuh awal pernikahan ya memang rumah aja ngemper, kalau kata orang Betawi memang ngemper gitu loh. Iya, iya. Dulu belum begini. Ya lantai tanah gitu. Dulu rumahnya tidak begini. Iya. Jadi itu tanah
karena Cici lihat itu kasihan ayah Hendy sedih. Oh, sedihnya kenapa? Jadi beban Wawan. Oh, iya. Oh, Beban oke. saya. Ya mudah-mudahan. Iya. Ya. Anaknya Hmm. di maka itu dia senang kau mendapatkan istri ini. Masya Allah. Karena dia bisa kuat menghadapimu Ibu. dalam keadaan apapun. Masya Allah. Iya. Dia itu agamanya baik, jadi bisa menuntun karena hidupmu akan berat tanpa orang tua dan saudara. Iya. Maju Pak, mungkin. Lepaskan. Maaf, ini udah bukan Cici ya? Ingin bernafas. Maju Pak. Lepaskan tali itu agar kau bisa bernafas dengan tenang. Jangan hidup bersama hutang karena hutang adalah himpitan yang akan menghipitmu di alam kuburmu. Tersesak nanti. Selama kau diberikan kesempatan, selesaikan seperti amanahku. Iya. Iya, insya Allah. Saya hanya memohon doa restunya, ridhonya. Sudah memberikan peringatan Iya. dan mengikhlaskannya agar Baik. kau melepaskan semua Baik, ini baik. supaya tidak menjadi beban hidupmu. Terima kasih kau sudah berusaha memperjuangkannya. Iya. Tetapi agama kita mengarah kepada keikhlasan Iya. untuk melepaskan duniawi kembali kepada hakikatnya. Harta dapat kau cari seperti orang tuamu yang melangkah dari anak tangga. Semua dimudahkan nantinya. Amin. 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 Apa pesan untuk Ibu? Bu Siti, Bu maju Bu. Hidup cuma satu, yaitu bertahan sekuat tenagamu. Walaupun kau berdiri di atas bara api sekalipun yang kau anggap panas, dengan mukjizat Tuhanmu kau tidak akan merasakan kepanasan ketika keikhlasan ada di dalam batinmu. Allah, Allah, Allah. Astagfirullah. Allah. Terus sakit apa? Allah Akbar.
Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Aduh. Ini siapa? 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 Iya, ini siapa? Namanya siapa ya? Saya panggil Pak. Ini Mami. Iya. Ini Mami. Iya. Iya. Gak apa-apa Bu. Iya. Iya. Apa yang ingin disampaikan Mami? Kesayangan Mami. Ya Allah, kesayangan Mami katanya Pak. Untuk aja Bu. Karunia ikhlaskannya, mohon. Iya. Diberi jalan Amin. Amin. Allah Amin ya Allah. Amin. 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 menanggung beban di hari tua. Tidak ada siapa-siapa. Iya, nggak apa-apa. Kan ada istri, ada menantu Mami. Menantu tidak salah, Mami Neng. Iya, iya. Neng. Nenek Ibu ya. Angkuran Nengnya Ibu. Neng ajar dia menjadi menantu anu saya bikin Ibu. Maju. Angkuran Ibu. Sakit dadanya ya. Sakit ya. Sakit Dadanya katanya. kunaon. Insya Allah kuat Ibu. Neng sarang muka Iwan insya Allah kuat. Ikhlaskan, Insya Allah. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Allah Allah. Iya. Iya ya. Kayak asma. Iya ya, emang dulu gitu. Iya, apa ya Pak Barat lah. Itu yang tadi disampaikan terakhir itu kadang menjadi dilema saya. Karena selama hidup itu almarhum gak pernah banyak pesan, gak banyak. Iya Allah, yang kemarin Bapak bilang itu Iya, kan. gitu. Bapak pengen Jadi dengar dari Ibu. ini baru Alhamdulillah sekarang datang. nih bicara Masya Allah. saya apa itu dalam kehidupannya sampai akhir hayat tuh nggak ada ekspresi itu. Ternyata beliau Nggak ada, memendam nggak itu ada apa? ekspresi Memendam itu. apa ya? Keprihatinan Memang melihat memang Bapak dia, dan memang Ibu dia, itu. Nah, jadi pembawaannya dia. Jadi kami tuh ya sekarang ya hanya mengambil keputusan, mengambil langkah tuh ya hanya berpikir sendiri aja. Kira-kira yang benar yang mana ya gitu. Karena ini nggak beliau ada. udah jelas Iya tadi. gitu. Ya, ini sekarang aku sedang menyiapkan bahan-bahan untuk membuat air doa untuk pembersihan dan juga pemagaran rumah dan tempat usaha dari Pak Iwan. Ini 3 buah jeruk purut harus dipotong menjadi 3 bagian seperti ini. Assalamualaikum pemirsa Mata Langit. Ini saatnya kita menyiramkan air doa ya. Dimulai dari tiang. Jadi perlunya tiang-tiang ini aja.
Petunjuknya tadi begitu. Ya, kita sudah selesai menyiramkan semua air doa ke keliling rumah. Insya Allah rumahnya bersih, segar kembali, normal kembali ya, dan nyaman ditempati. Amin. Itu saja Pak Iwan ya. Amin. Ya. Amin. Ya, alhamdulillah penelitikan tentang gangguan di rumah Pak Iwan dan tempat usahanya sudah terjawab, dan kita sudah mendapatkan pesan juga yang baik tadi ya dari sosok leluhur dari Bapak Iwan, dan juga sudah dilakukan pembersihan yaitu penyiraman air doa. Apa kesan-kesannya Bapak dan Ibu? Dengan harapan tentunya apa yang kita lakukan malam ini, yang pertama ya Allah ridhoi. Amin. Dengan ridhonya Allah semoga ikhtiar yang kita lakukan, Panglima lakukan dengan doanya yang membawa hasil sesuai yang kami harapkan. Amin. Gitu intinya, apapun itu harapannya tentunya yang terbaik. Yang terbaik bagi Allah, ridho buat almarhum ibu bapak kami gitu. Artinya apapun nanti yang terjadi agar membawa kebaikan gitu loh. Kebaikan yang benar-benar penuh barokahnya Allah. Amin. Gitu loh. Artinya biar semuanya membawa kebaikan yang panjang sampai anak cucunya, sampai akhir zaman kalau bisa. Amin, amin. Ya, Gitu. amin, amin ya. Iya. Dan apa yang menjadi hambatan selama ini, siapapun itu, semoga Allah berikan hidayah, semoga Allah ampuni Amin. segala kesalahannya. Amin, ya Allah. Ya, kembali lagi ibaratnya menjadi orang yang baik lah. Iya. Gitu loh. Jadi biar membawa kebaikan buat semuanya. Itu sih yang utama. Ya. Nah, dari mediumisasi tadi mana yang paling berkesan? Pesan yang mana? Semuanya berkesan, artinya masing-masing punya materi yang saling melengkapi. Dari yang pertama yang intinya dari sosok pengganggu ya kita tahu apa yang diperbuat. Terus yang kedua sosok anak kecil juga menjelaskan banyak hal tentang tentang semuanya, kronologinya sampai seperti ini. Terus yang ketiga sosok almarhum ayah saya juga menyampaikan memang itu yang disampaikan kenyataan waktu hidupnya menjelang beliau wafat gitu. Artinya memang sudah menyarankan ke saya seperti yang tadi disampaikan, jangan pusing, jangan ngapain mesti usaha seperti ini, sudah yang gampang aja gitu loh. Mungkin ini hikmahnya juga gitu loh, walaupun awalnya saya berkeinginan untuk menjaga agar utuh gitu apa yang mereka miliki, tapi memang Allah berkehendak lain rupanya sesuai amanat Bapak. Nah yang ketiga juga almarhum Ibu tadi pesannya suruh ikhlas katanya Pak. Ikhlas, terus juga ya alhamdulillah kekhawatiran kami tidak menjadi anak dan menantu yang diridhoi, ya nyatanya mereka sayang kami. Betul. Gitu loh, karena itu nggak pernah terucap saat beliau hidup. Jadi kami itu saat beliau hidup hanya berupaya yang terbaik.
Ya, tapi tidak ada satupun kata beliau yang seperti tadi disampaikan gitu loh. Hanya menduga-duga, mereka-reka apakah beliau ridho atau enggak gitu. Jujur sampai detik tadi kami nggak tahu jawabannya. Tapi alhamdulillah tadi tersampaikan walaupun singkat, ya semoga ini menjadi kekuatan model buat kami berdua menjalani kehidupan kedepannya. Yakin apa yang kami putuskan insya Allah terbaik yang terbaik, dan mereka yang utama mereka ridho. Beliau ridho karena buat kami ridho itu yang utama gitu loh. Karena ingin semuanya tuh berkahnya panjang gitu loh. Amin. Bukan cuma di kami tapi di anak-anaknya, di cucu-cucunya sampai cicitnya gitu loh. Harapan itu. Makanya takut sekali untuk mengambil keputusan yang bersifat lumayan fundamental di kami gitu loh. Karena ini kan semua bukan milik saya, milik almarhum ibu bapak yang didapat dengan jerih payahnya, dengan keringatnya yang luar biasa. Perjuangannya nggak gampang. Mereka tuh berjuang betul-betul yang tadi disampaikan. Jadi dari anak tangga yang memang dari titik terendah gitu loh, mereka berupaya, mereka berikhtiar. Boleh dibilang tidur itu hanya sesaat, sisanya untuk berjuang gitu loh. Itu sampai akhir hayat kalau mungkin boleh dibilang. Jadi dari awal rumah tangga sampai beberapa saat menjelang wafatnya beliau gitu loh. Berjuang yang luar biasa gitu. Ya, balik lagi apa yang kami harapkan dengan meminta bantuan dari Panglima, tim Mata Langit gitu. Semoga semua ini membawa kebaikan bukan cuma buat kami tapi buat semua. Mungkin kalau ada pemirsa penontonnya channel Mata Langit gitu, supaya membawa pelajaran, inspirasi gitu loh. Agar terutama yang masih memiliki orang tua biar lebih berkomunikasi lebih baik. Artinya nggak menimbulkan pertanyaan yang tidak terjawab gitu loh. Mungkin itu yang utama. Kalau ibu gimana bu, kesan-kesannya? Pertama saya mau ucapkan terima kasih dulu buat Panglima, Mbak Ratna dan tim Mata Langit udah bersedia membantu. Kesan-kesannya alhamdulillah dengan kita berikhtiar ini menjadi jelas dan tidak ragu-ragu lagi gitu loh. Semuanya jadi ada kejelasan, tidak ragu, tidak menduga-duga lagi gitu loh. Mudah-mudahan membawa kami lebih berkah lagi. Amin, ya dan Allah. Tidak takut lagi untuk melangkah. Amin. Nah, tadi kan ibu bilang nggak nyangka gitu kalau almarhumah ibu almarhumah ibu itu menyampaikan rasa syukurnya gitu loh. Ya balik lagi, semoga dengan ridhonya beliau membawa rumah tangga kami ke depannya semakin baik. Amin. Semakin berkah. Amin. Artinya kami betul-betul yakin kedua orang tua kami ridho sama perjodohan kami, rumah tangga kami. Ya harapannya hanya satu, berkah. Amin gitu. Itu mungkin. Ya, baik Panglima, silakan disampaikan kesimpulan dan hikmah dari perjalanan hari ini. Ya, kalau pesan dari saya, Pak Iwan sudah menjalankan segala sesuatu selama ini yang benar dan tepat menurut saya. Jadi mungkin sudah saatnya ada sikap ketegasan atau mengambil langkah yang tepat dan yang terbaik untuk kedepannya. Mungkin malam ini sudah bisa diputuskan dan sudah terjawab semua teka-teki dan rasa
rasa keraguan yang menghampiri selama ini, yang sulit sekali untuk melangkah, yang saya lihat ya seperti itu gitu. Jadi mudah-mudahan malam ini sudah mendapatkan jawaban di batin Ibu dan Pak Iwan, bahwasanya apa yang harus diperbuat ke depannya untuk tempat ini mungkin, atau ada tempat yang lain, dengan adanya amanah yang didengar langsung tadi. Jadi sebenarnya harapan dan keinginan mereka ya seperti tadi yang didengar sendiri. Jadi jangan ragu lagi untuk melangkah, jangan ragu lagi untuk mengambil sikap dan keputusan. Niat bismillahirrahmanirrahim, karena lillahi ta'ala, apa yang dilakukan agar bisa membawa manfaat, terutama buat Pak Iwan dan Ibu, dan buat anak-anak, dan buat mungkin nanti buat generasi-generasi berikutnya. Insya Allah semua akan tetap terjaga, akan bertambah keberkahannya, mungkin akan bertambah lagi dari apa yang memang sudah dimiliki saat ini. Ya, amin ya rabbal alamin. Ya. Semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat, dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum.